Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 111, Upacara Pembukaan, Bagian 4. Ketika Cusuran mendengar mobil lain datang, matanya sedikit menyipit, dan jantungnya mulai berdebar. Siapa lagi yang lebih menakutkan daripada beberapa orang yang datang sebelumnya? Dia tanpa sadar menoleh dan melihat bahwa itu adalah limusin Lincoln. Namun, limusin Lincoln tidak berhenti di depan gedung Heavenly Justice Group, melainkan lebih jauh lagi. Sopir dengan hati-hati membuka pintu dan seorang wanita keluar. Wanita itu tampak berusia 30-an, dan wajahnya mirip dengan Xia Ruoxue. Dia telah menjaga dirinya dengan baik, dan dia memiliki sikap arogan, namun terlihat bermartabat dan anggun. Saat dia melihat wanita ini, mata Cusuran menunjukkan sedikit keterkejutan. Keluarga Xia, Zhao Yacheng memandang wanita itu dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Chu, siapa wanita ini? Kenapa dia tidak berjalan menuju pintu masuk? Cusuran tersenyum dingin dan menjelaskan, wanita itu adalah ibu Xia Ruoxue. Penampilannya di sini berarti akan ada pertunjukan yang bagus. Zhao Yacheng tiba-tiba menyadari, dan hatinya yang awalnya khawatir juga menjadi tenang. Di kejauhan, ibu Xia Ruoxue keluar dari mobil dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat Maibah dan beberapa mobil lain berbaris di depan, serta keranjang bunga di pintu masuk, dia sedikit mengernyit. Sudahkah kamu menyelidiki masalah ini? Dia bertanya pada seorang pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu mengangguk dan menjelaskan, dari kelihatannya, pendukung kelompok keadilan surgawi adalah klub kerajaan, Luo Zhenguo, dan beberapa lainnya. Ada rumor bahwa Ye Lingtian berada di belakang Royal Club, dan Bai Lixiong berada di belakang Luo Zhenguo. Namun, kami tidak mengetahui secara pasti sikap keduanya. Ibu Xia Ruoxue mengerutkan kening dan mencibir. Saya kenal Ye Lingtian dan Bai Lixiong. Tidak mungkin bagi mereka untuk repot dengan upacara pembukaan perusahaan kecil di River City. Selain itu, Ye Chen dan Shen Haihua tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan keduanya. Tetap saja, kelompok keadilan surgawi cukup mampu. Mereka berhasil mendapatkan Royal Club dan Luo Zhenguo untuk mendukung mereka. Saya telah meremehkan Ye Chen. Ngomong-ngomong, di mana hal yang aku minta kamu persiapkan? Ada di dalam mobil, Nyonya. Ibu Xia Ruoxue mengangguk dan berjalan menuju pintu masuk. Bawalah. Karena ramai sekali, kita harus memberikan restu juga, haha. Di pintu masuk, suasana hati Xia Ruoxue naik turun seperti roller coaster. Mata indahnya tertuju pada Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia mengira dukungan klub kerajaan adalah kartu truf terbesar Ye Chen, dan tidak menyangka yang lain akan muncul. Bagaimana orang ini bisa melakukan ini? Tiba-tiba, ekspresi Xia Ruoxue berubah ketika dia melihat ibunya berjalan mendekat. Kemudian, dia melihat pelayan di belakang ibunya sedang memegang sebuah patung kecil. Anehnya, patung itu adalah anak kekayaan, yang menggambarkan berkah yang tersebar. Siapa yang akan memberikan anak kekayaan pada upacara pembukaan bisnis? Ini adalah hal yang tabu dalam Feng Shui. Artinya, bisnis tersebut tidak dapat mengumpulkan kekayaan, dan hanya dapat mendistribusikannya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Bagaimana ibunya bisa melakukan ini? Orang-orang lain menyadarinya dan ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Namun, mereka mengetahui identitas wanita tersebut dan tidak berani bertindak gegabah. Mata Ye Chen menyipit dan senyum lucu terlihat di bibirnya. Sepertinya ibu Xia Ruoxue sangat membencinya. Apakah karena dia telah merusak perjanjian pernikahan keluarga Xia dengan Xia Ruoxue? Tidak lama kemudian, Ibu Xia Ruoxue tiba di depan Ye Chen dan memerintahkan pelayannya untuk meletakkan patung itu di depan pintu. Ceo Ye masih sangat muda dan berjanji untuk mendirikan perusahaan sebesar itu di usia yang begitu muda. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan keranjang bunga di toko, jadi saya harus memberikan patung anak kekayaan favorit saya kepada Tuan Ye. Saya juga berharap anak ini dapat membuat kelompok keadilan surgawi menjadi kaya. Mama, kamu terlalu hina. Xia Ruoxue tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan marah. Ekspresi ibu Xia Ruoxue sedikit berubah saat dia melirik ke arah Xia Ruoxue. Apakah kamu masih menganggapku ibumu? Kamu sebenarnya berdiri di sisi orang luar dan menentang keinginanku. Kemudian, dia melihat ke arah Sun Yi dan berkata dengan dingin, Direktur Sun, sebagai Direktur Grup Magnificent, Anda benar-benar muncul di sini. Tahukah Anda apa maksudnya? Mulai besok dan seterusnya, kamu tidak perlu kembali ke grup luar biasa lagi.
Wajah Sun Yi pucat. Dia tahu ini akan menjadi hasilnya, tapi dia tidak menyesalinya. Dia memelototi ibu Xia Ruoxue dan mengeluarkan surat pengunduran diri dari sakunya. Dia berkata dengan serius, tepatnya pikiranku. Lagi pula aku tidak ingin bekerja untuk bisnis keluarga Xia. Ketika ibu Xia Ruoxue melihat bahwa Sun Yi berani berbicara dengannya sedemikian rupa, dia hendak meminta orang-orang di sekitarnya untuk bergerak ketika Ye Chen berdiri di depan Sun Yi dan berkata dengan dingin, jika kamu berani melakukannya sentuh dia, kamu mungkin tidak akan bisa melihat besok. Ibu Xia Ruoxue mundur beberapa langkah karena terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Kedua ahli di belakangnya tidak berani bergerak. Lagi pula, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kamu sebenarnya, Ibu Xia Xiaofu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, keributan terjadi di antara kerumunan di belakang mereka, mengganggu pemikirannya. Dia berbalik dan melihat Benli perlahan mendekat. Dia mencibir. Itu hanya sebuah Benli, namun orang-orang desa yang bodoh ini membuat keributan besar karenanya. Namun, senyumannya segera membeku saat dia melihat plat nomornya dengan jelas. Plat nomornya sebenarnya A88888. Plat nomor ini. Benli itu akhirnya berhenti di depan gedung. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya kekar keluar dengan dua keranjang bunga indah di tangannya. Saat dia melihat pria ini, wajah Xia Ruoxue menjadi pucat. Dia kenal orang ini. Itu adalah Zhou Fulu. Bab 112, Upacara Pembukaan, Bagian 5. Xia Ruoxue kemudian menatap Ye Chen dan menyadari bahwa dia masih tanpa ekspresi. Dia baik-baik saja. Apakah orang ini sedang melatih poker face-nya? Bahkan ekspresi terkejut pria bungkuk itu lebih masuk akal daripada ekspresi Ye Chen. Xia Ruoxue tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Dia mengulurkan tangan dan menyodok pinggang Ye Chen. Bagaimana kamu mengenal Zhou Fulu? Ye Chen mengangkat bahu. Ah, jadi pria pemarah ini bernama Zhou Fulu. Kami hampir bertengkar sebelumnya. Xia Ruoxue tercengang. Dia memandang Ye Chen seolah dia idiot. Zhou Fulu memang pemarah, tapi ingin melawannya. Lelucon yang luar biasa. Siapa di provinsi Jiangnan yang berani mengambil tindakan melawan Zhou Fulu? Bukankah itu sama saja dengan mendekati kematian? Faktanya, Ye Chen agak terkejut melihatnya di sini. Bagaimanapun, mereka berselisih satu sama lain di rumah sakit. Apakah dia di sini atas perintah ayahnya? Ye Chen melirik senyum ketakutan ibu Xia Ruoxue dan tahu bahwa identitas Zhou Fulu sungguh luar biasa. Di pintu masuk kelompok keadilan surgawi, saat Zhou Fulu hendak meletakkan keranjang bunga di tangannya di kedua sisi pintu, dia melihat patung yang ditempatkan oleh pelayan keluarga Xia di sana. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Memberikan benda ini pada acara pembukaan usaha seseorang jelas merupakan pertanda seseorang sedang mencari masalah. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria parubaya di sampingnya. Mata pihak lain tampak sedikit bingung. Jelas, masalah ini ada hubungannya dengan dia. Dia meletakkan keranjang bunga itu ke samping dan berjalan lurus menuju pria parubaya itu. Apakah ini ulahmu? Pria parubaya itu tidak berani berbicara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak mendengar apapun. Apakah kamu tuli? Zhou Fulu mendengus dingin. Dengan statusnya, dia tidak akan berkelahi dengan orang seperti itu di depan umum, dan hanya berkata, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk mengambilnya kembali. Jika tidak, saya berjanji Anda akan memahami sepenuhnya pengaruh keluarga Zhou di provinsi Jiangnan. Zhou Fulu tahu betul bahwa siapapun yang berani memberikan hal seperti itu di depan dua anggota Dewan Kota River City pasti memiliki status tinggi. 1-2. Sebelum Zhou Fulu dapat mengucapkan 3 kata, pria parubaya itu bergegas dan mengambil patung anak kekayaan dari tanah, memeluknya erat-erat. Dia tahu betul bahwa dia hanyalah pelayan keluarga Xia. Jika keluarga Zhou ingin berurusan dengannya, keluarga Xia pasti akan meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nyonya, setelah melakukan semua ini, pria parubaya itu memandang ibu Xia Ruoxue dan meminta bantuan. Letakkan, keluarga Xia tidak akan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikannya. Ibu Xia Ruoxue pulih dari keterkejutannya dan suara dinginnya terdengar. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhou Fulu ada di sini, itu tidak ada hubungannya dengan dendam antara keluarga Xia dan kelompok keadilan surgawi. Zhou Fulu akhirnya menyadarinya dan tersenyum. Hei, kalau bukan Nyonya Xia, apa yang membawamu kemari? Oh aku ingat sekarang. Kemarin, keluarga Xia adalah orang pertama yang mengumumkan boikot terhadap kelompok keadilan surgawi, bukan?
Ekspresi Ibu Xia Ruoxue berubah suram saat dia berkata dengan dingin, Zhou Fulu, mengapa kamu terlibat dalam kekacauan ini? Ini adalah dendam antara saya dan kelompok keadilan surgawi. Apakah Anda yakin ingin mengarungi perairan berlumpur? Persahabatan antara keluarga Xia dan keluarga Zhou yang telah terjalin selama bertahun-tahun mungkin akan hancur oleh tindakan Anda. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Juga, orang lain mungkin takut padamu, Zhou Fulu, tapi keluarga Xia ku tidak. Zhou Fulu melirik Ye Chen, lalu berkata kepada Ibu Xia Ruoxue, keluarga Xia dianggap sebagai keluarga besar di Provinsi Jiangnan. Sungguh konyol bagi mereka datang ke tempat sekecil itu untuk mempersulit orang lain. Martabat keluarga besar di Provinsi Jiangnan telah dinodai oleh tindakan Anda. Mendengar ini, Ibu Xia Ruoxue menjadi sangat marah. Dia pernah mendengar tentang kemarahan Zhou Fulu sebelumnya, tetapi dia tidak mengira dia begitu sombong. Zhou Fulu, kamu sebaiknya memahami keseriusan masalah ini. Anda belum menjadi kepala keluarga Zhou. Anda tidak punya hak untuk mewakili keluarga Zhou. Setiap keputusan yang saya buat di River City kali ini secara pribadi disetujui oleh kepala keluarga Xia saat ini, suami saya. Dia kemudian dengan dingin berkata kepada pria parubaya di kejauhan, turunkan patung itu. Anda adalah anggota keluarga Xia, jadi perhatikan perintah saya. Tidak ada orang lain yang berhak mengancam Anda. Ingatlah bahwa keluarga Xia akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Pria parubaya itu benar-benar akan hancur. Namun, karena dia mengatakan ini, dia tidak punya jalan lain. Saat dia hendak meletakkan patung anak kekayaan, suara yang terdengar kuat terdengar dari jauh. Fulu tidak punya hak untuk mewakili keluarga Zhou, tapi bagaimana dengan saya? Ketika Ibu Xia Ruoxue mendengar suara ini, tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi kepanikan. Mustahil. Dia memutar lehernya dengan kaku dan segera melihat seorang lelaki tua dengan setelan tunik Huaxian berjalan ke arahnya. Hampir seketika, wajahnya memucat. Kemunculan tiba-tiba lelaki tua ini seperti palu berat yang menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Zhou Zhengde, patriark keluarga Zhou. Kenapa dia muncul di sini? Apalagi pihak lain sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Ini berarti keluarga Zhou akan berdiri di pihak kelompok keadilan surgawi. Mengapa? Siapa yang bisa memberitahu alasannya? Mengapa keluarga Zhou memilih memutuskan hubungan dengan keluarga Xia dan berdiri di belakang seorang pemuda tanpa nama? Penatua Zhou, Ibu Xia Ruoxue hanya bisa menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Kecuali suaminya ada di sini, dia tidak punya hak untuk tidak menghormati lelaki tua di depannya. Zhou Zhengde berjalan melewatinya, tapi kemudian dengan sengaja menghentikan langkahnya dan berkata dengan serius, Ye Chen adalah temanku. Jika keluarga Xia ingin mempersulitnya, keluarga Zhou tidak keberatan berperang dengan keluarga Xia. Saya hanya berharap Xia Hongye siap menghadapi konsekuensi dari keputusan seperti itu. Ancaman yang terang-terangan. Bang! Dia kemudian merasakan gelombang tekanan mengalir ke arahnya. Ini adalah aura yang dikumpulkan Zhou Zhengde dari pengalamannya selama puluhan tahun di medan perang. Wajahnya sangat pucat, dan dia bahkan hampir tidak bisa berdiri. Beberapa detik kemudian, dia berkata, ayo kembali. Dia tidak bisa menerima ini. Namun, dia tidak berdaya dalam situasi ini. Suaminya tidak akan mengambil risiko menyinggung keluarga Zhou. Tentu saja, keluarga Xia adalah raksasa ekonomi. Namun, keluarga, pelajar, dan bawahan Zhou Zhengde semuanya memiliki dukungan dan koneksi yang besar, terutama di militer. Zhou Zhengde mungkin bisa menghancurkan segalanya di keluarga Xia jika dia berusaha sekuat tenaga. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara Zhou Zhengde lagi. Kamu. Dia hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Mengapa Zhou Zhengde menyapa Ye Chen dengan penuh hormat? Itu sangat kontras dengan cara dia berbicara dengannya tadi. Hatinya merasakan gelombang demi gelombang kejutan menimpanya. Dia menoleh dan menatap Ye Chen dalam-dalam. Siapa anak ini? Bab 113, Upacara Pembukaan, Bagian 6. Ye Chen secara alami mendengar percakapan antara Zhou Zhengde dan Ibu Xia Ruoxue, dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Hanya bisa dikatakan bahwa Zhou Zhengde memiliki mata yang tajam. Antara keluarga Xia dan Ye Chen, dia memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Ye Chen menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyemarakkan upacara pembukaan kami dengan kehadiran Anda. Ketika Zhou Zhengde mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan. Ya, jangan bercanda. Jika terakhir kali Anda tidak menarik saya kembali dari gerbang neraka,
keluarga Zhou saya akan sangat menderita. Yang bersyukur adalah kita. Mendengar ini, Xia Ruoxue tercengang. Kapan dia menyelamatkan Zhou Zhengde? Tunggu, bagaimana dia bisa menyelamatkan seseorang dengan status seperti itu? Sedangkan untuk Sun Yi, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah spanduk Ye Chen yang dia gunakan untuk menjajakan keahliannya sebagai dokter dewa. Apakah dia benar-benar seorang dokter ajaib yang bonafit? Tatapan pria bungkuk itu juga menunjukkan sedikit keseriusan. Di masa lalu, dia tidak mengerti mengapa Ye Lingtian memperlakukan pemuda berusia 20-an ini dengan sangat hati-hati, dan bahkan berlutut untuk memanggilnya sebagai ketua aula. Kini, nampaknya pemuda di hadapannya sungguh luar biasa. Di antara mereka yang hadir, Shen Haihua paling memahami keterampilan medis Ye Chen. Secara alami, dia bisa menebak bagaimana Ye Chen menjalin hubungan dengan keluarga Zhou. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan darahnya mendidih. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Jika dia mengikuti pria ini, dia pasti bisa mencapai hal-hal hebat. Dia telah meminta Ye Chen untuk memenuhi 3 syarat. 2 sudah terpenuhi. Para anggota dewan, klub kerajaan, kekuatan misterius, dan sekarang bahkan keluarga Zhou di provinsi Jiangnan. Sekarang, siapa yang berani menghalangi kelompok keadilan surgawi? Sekarang pukul 10. Kita bisa menyalakan kembang apinya sekarang, salah satu resepsionis berkata ragu-ragu. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semuanya, silakan masuk dan duduk. Kami telah menyiapkan pesta koktail kecil untuk semua orang. Baiklah, baiklah. Ye Chen berdiri di tengah kelompok, memimpin semua orang masuk. Hanya Shen Haihua yang masih berdiri di luar, memandangi kerumunan. Para wartawan sudah berbalik untuk pergi. Setelah campur tangan segelintir orang itu, pemberitaan hanya bisa diberitakan secara objektif tanpa dilebih-lebihkan. Namun, mereka telah menyaksikan sejarah berdirinya kembali kelompok keadilan surgawi, jadi itu bukanlah suatu kerugian. Mungkin saja foto-foto ini bisa dilelang dengan harga tinggi di kemudian hari. Saat para reporter hendak pergi, sekelompok orang berseragam datang dan menghalangi jalan mereka. Mereka memperlihatkan dokumen resmi dan berkata, di bawah perintah atasan kami, setiap peralatan harus diperiksa dan file-filenya dihapus. Mohon kerjasamanya. Seketika terjadi keributan. Apa hakmu melakukan ini? Namun, saat salah satu dari mereka mengeluarkan dokumen identitas, rombongan wartawan tak lagi berani berkata apa-apa. Di kejauhan, Chu Suran melirik gedung Heavenly Justice Group. Matanya berkedip karena marah dan tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia berbalik dan pergi. Dia tahu apakah itu Heavenly Justice Group atau Ye Chen, keluarga Chu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam masalah ini. Tampaknya semua orang yang terlibat dalam perjamuan di Cloud Lake Manor saat itu akan segera membayar harga yang menyakitkan. Karena Ye Chen telah kembali. Nona Chu, jangan pergi. Bagaimana dengan saya? Zhao Yacheng hendak menahan Chu Suran ketika dia didorong ke tanah oleh pengawal Chu Suran. Enyah. Chu Suran pergi tanpa perasaan. Zhao Yacheng duduk di tanah, pikirannya kosong. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saat ini, dia melihat sekilas sosok dari sudut matanya. Dia tiba-tiba mendongak dan menyadari bahwa itu adalah Shen Haihua. Dia mengabaikan harga dirinya dan memeluk paha Shen Haihua dengan kedua tangannya. Haihua, kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kamu pasti akan membantuku, kan? Haihua, aku minta maaf padamu. Hal-hal yang aku lakukan padamu sebelumnya semuanya dihasut oleh keluarga Chu. Anda pasti tidak akan menyalahkan saya, bukan? Kita bersaudara, kan? Zhao Yacheng seperti orang gila. Dia tahu betul bahwa hanya Shen Haihua yang bisa menyelamatkannya sekarang. Haihua, kamu harus menyelamatkanku, kalau tidak hidupku akan berakhir, Zhao Yacheng memohon padanya. Seluruh tubuh Shen Haihua bergetar, dan wajahnya memerah. Dia menendang Zhao Yacheng pergi dan meraung sekuat tenaga, Zhao Yacheng. Aku pernah memperlakukanmu sebagai saudara, tapi bagaimana denganmu? Kamu mencoba menendang saat aku terjatuh. Tercela. Semua emosi yang selama ini ditekan oleh Shen Haihua dilepaskan pada saat ini. Jika bukan karena Ye Chen, semua yang dimiliki Shen Haihua akan hancur hari ini. Faktanya, pria yang memeluk pahanya saat ini pastilah orang yang mempermalukannya. Zhao Yacheng masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Shen Haihua memotongnya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ada hubungannya denganmu. Seseorang pada akhirnya akan datang untuk berurusan denganmu.
Shen Haihua kemudian berbalik dan pergi. Zhao Yacheng tertinggal di tempat. Menyesali, takut, saat dia hendak mengatakan sesuatu, ratusan kembang api tiba-tiba dinyalakan di luar gedung Heavenly Justice Group. Ledakan keras bergema di udara, seolah menandai era baru di River City. Masa keemasan Ye Chen dan Heavenly Justice Group Corporation baru saja dimulai. Pada saat yang sama, di Bandara Internasional River City, penerbangan JIANGDONG Airlines SC-8838 mendarat. Sekelompok orang yang agak aneh turun dari pesawat, menarik orang yang lewat untuk mengambil foto pakaian unik mereka. Kedelapan dari mereka mengenakan jubah Daois dan sepatu kain. Pria tua berambut putih yang memimpin memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Tangannya dipenuhi kapalan. Menempatkan mereka di belakang punggungnya, dia memimpin kelompok itu ketika auranya menyebar, menyebabkan orang yang lewat memberi jalan bagi mereka. Beberapa orang bahkan merasakan napasnya menjadi lebih cepat dan wajahnya memerah. Tuan Besar Chen, di sini. Seorang pria berkumis melambaikan plakat di tangannya. Ada 4 kata sederhana yang tertulis di atasnya. Keluarga Chen di kota sungai. Mata lelaki tua itu menyipit saat dia berjalan menuju lelaki berkumis itu. Pria berkumis itu berkata dengan hormat, Grandmaster Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Ayahku telah mengadakan jamuan makan untuk menyambutmu. Orang yang dia sambut adalah kepala keluarga Chen di kota sungai. Meskipun keluarga Chen menolak, itu semua karena lelaki tua ini tidak ada. Kita harus tahu bahwa lelaki tua itu adalah Grandmaster seni bela diri pertama di River City saat itu. Dia sangat kuat. Saat itu, kekuatan keluarga Chen jauh melebihi keluarga Chu. Sekarang lelaki tua itu telah menyelesaikan budidaya terpencilnya di Gunung Wuyi setelah bertahun-tahun, tingkat budidayanya pasti lebih mengerikan. Jika bukan karena krisis yang menimpa keluarga Chen, lelaki tua itu tidak akan kembali ke sini. Tampaknya pertumpahan darah akan dimulai di River City. Bab 114, Produk. Di ruang VIP Myriad Night Restaurant di River City, 8 orang ini duduk dan menyajikan hidangan mewah. Bersulang untuk Grandmaster Chen. Setelah bertahun-tahun, aku, Ji Rudong, benar-benar mengagumimu, kata seorang pria berambut abu-abu berjas dengan hormat. Dia melirik ke arah Grandmaster Chen Baoguo. Niat membunuh di matanya membuat jantungnya berdebar. Dia tahu betul bahwa jika Chen Baoguo berangkat ke Gunung Wuyi untuk bercocok tanam, keluarga Chen mungkin sudah meninggalkan batas kota sungai dan memasuki wilayah provinsi Jiangnan. Dia bertanya-tanya tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Chen Baoguo setelah berkultivasi di gunung selama bertahun-tahun. Mungkin dia setara dengan Jiang Yuanli dari keluarga Jiang. Meskipun Ji Rudong melamarnya, Chen Baoguo sama sekali mengabaikannya. Daripada mengambil cangkir untuk menerima roti panggang, dia menatap Ji Rudong dan berkata, bagaimana penyelidikannya? Siapa yang membunuh keturunan keluarga Chen saya? Siapa di River City yang berani melakukan hal seperti itu? Suaranya dingin, dan seluruh ruangan diliputi oleh niat membunuhnya. Wajah Ji Rudong dan pria berkumis itu pucat. Keduanya melirik 7 orang lainnya. Jelas sekali bahwa masing-masing orang adalah ahlinya. Tampaknya Chen Baoguo telah bersiap untuk pertumpahan darah kali ini. Ji Rudong menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, Grandmaster Chen, keluarga Ji saya telah menyelidiki masalah ini selama beberapa hari terakhir. Kami bahkan menggunakan kekuatan kepolisian kota sungai untuk menyelidikinya, tapi karena alasan tertentu, segala sesuatu tentang hari itu telah ditutup. Karena itu, orang yang membunuh cucumu pasti memiliki dukungan yang kuat. Pak, Chen Baoguo membanting telapak tangannya ke atas meja, menghancurkannya. Piring-piring makanan semuanya bergemerincing ke tanah dengan berisik. Ji Rudong, aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Saya hanya ingin tahu nama pembunuhnya. Chen Baoguo berdiri dan menatap tajam ke arah pria itu. Selama Ji Rudong tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia akan mati. Kaki Ji Rudong gemetar ketakutan. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri kuno, tetapi tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Baoguo. Dia segera mengeluarkan foto dari sakunya dan dengan hati-hati menyerahkannya. Grandmaster Chen, meskipun tidak mudah untuk menyelidikinya, melalui koneksi saya berhasil menemukan bahwa Chen Feng telah membuat beberapa musuh sebelum mereka mati. Di antara mereka, anak ini adalah tersangka terbesar. Namun, tidak ada bukti konklusif. Chen Baoguo melirik foto di tangannya, yang tidak diragukan lagi adalah foto wajah Ye Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, anak ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun.
Bagaimana dia bisa membunuh anggota keluarga Chen saya? Apakah dia didukung oleh keluarga seni bela diri? Jirudong menggelengkan kepalanya berulang kali. Grandmaster Chen, anak ini bernama Ye Chen. Sebelum putra dan cucu Anda meninggal, mereka berkonflik dengan anak ini. Terlebih lagi, dikatakan bahwa anak ini sangat kuat. Namun, berdasarkan informasi terbaru kami, Grandmaster Chen tidak bijaksana jika bertindak melawan anak ini. Dia tampaknya didukung oleh keluarga Zhou di provinsi Jiangnan. Mata Chen Baoguo menyipit saat dia meraung, aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan. Beberapa saat kemudian, kekuatan mengerikan meletus, dan kepala Jirudong jatuh ke tanah. Darah segar menodai meja yang hancur. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ketika pria berkumis itu melihat pemandangan ini, dia langsung berlutut. Grandmaster Chen, harap tenang. Chen Baoguo mendengus dingin. Saat dia hendak bergerak, pintu ruang VIP dibuka dan seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan masuk. Itu adalah Penatua Ming, yang telah dilumpuhkan oleh Ye Chen saat itu. Chen Baoguo tercengang saat melihat Penatua Ming. Kamu tidak mati. Penatua Ming membuang tongkatnya dan berlutut di depan Chen Baoguo. Tuan, saya gagal melindungi Tuan muda. Chen Baoguo dengan cepat membantu Penatua Ming berdiri. Dia terkejut saat mengetahui bahwa budidaya Penatua Ming telah lumpuh. Siapa yang melakukan semua ini? Dia sangat marah. Penatua Ming melirik foto di atas meja dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Tuan, ini Ye Chen. Ye Chen dari keluarga Ye. Gedung Heavenly Justice Group, di ruang pertemuan di lantai 19. Badai dari upacara pembukaan sudah lama mereda, dan orang-orang besar yang mendukung mereka juga telah pergi. Sekarang, waktunya pertemuan pertama kelompok keadilan surgawi. Ada 5 orang yang duduk di setiap sisi meja rapat, dan mereka semua adalah elit yang direkrut oleh Shen Haihua. Selain itu, Xia Ruoxue dan Sun Yi juga ada di sini. Karena mereka telah dicopot dari posisi mereka di grup luar biasa karena dia, Ye Chen berjanji untuk bertanggung jawab atas mereka berdua. Meskipun kelompok keadilan surgawi baru saja didirikan, dengan dukungan keluarga Zhou, keluarga Xia pasti tidak akan berani macam-macam dengan mereka secara gegabah. Ye Chen duduk di tengah, dan tatapannya menyapu seluruh ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasananya sangat berat, karena sebagian besar orang di sini belum pulih dari kejadian mengejutkan yang mereka lihat di pagi hari. Mereka tahu betul bahwa semua yang terjadi di pagi hari adalah perbuatan pemuda ini, itulah sebabnya mereka ragu untuk mengatakan apapun secara terbuka karena takut menyinggung perasaan pria ini. Apakah Anda tidak ingin mengatakan sesuatu tentang perkembangan grup? Ye Chen bertanya dengan serius. Xia Ruoxue berkata, satu-satunya hal yang membuat saya penasaran saat ini adalah seperti apa bisnis grup keadilan surgawi nantinya. Sepertinya belum ada produk yang siap dijual. Inilah yang paling dia khawatirkan. Bahkan jika Ye Chen mendapat dukungan dari keluarga Zhou di provinsi Jiangnan, dia tidak dapat mengandalkan keluarga Zhou selamanya. Shen Haihua juga mengerutkan kening. Ya, ini juga masalah yang paling saya khawatirkan. Jika belum menyiapkan rencana, kemungkinan besar kita harus mengambil jalur investasi di perusahaan lain. Namun, tidak diragukan lagi mustahil untuk mengejar Xia Financial Group dalam waktu setengah tahun dengan menggunakan metode itu. Ini adalah kenyataan, dan dia harus mengatakannya. Ketika para elit itu mendengar bahwa tujuannya adalah mengejar Xia Financial Group dalam waktu setengah tahun, mereka terkejut. Ada apa dengan tujuan ini? Itu sungguh mustahil. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka langsung berpikir bahwa dia hanyalah pewaris generasi kedua yang kaya, dan orang-orang sebelumnya datang karena koneksi keluarganya. Tidak mungkin perusahaan rintisan seperti mereka mampu bersaing dengan grup keuangan Xia. Ye Chen memandang semua orang dengan kilatan lucu di matanya. Grup keadilan surgawi kita tidak perlu bergantung pada perusahaan lain untuk menghasilkan produk, atau berinvestasi pada mereka juga. Kami akan menjalankan bisnis kami sendiri, dan itu akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Shen Haihua membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen kemudian menyajikan dokumen di atas meja. Semua orang segera menoleh, pupil mereka tiba-tiba mengerut. Judul dokumennya bertuliskan, lotion awet muda tingkat menengah. Saya berjanji kepada Anda bahwa benda ini dapat membuat wanita manapun setidaknya 5 tahun lebih muda. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dokumen lain diletakkan di atas meja. Pil pembekuan darah panjang umur.
Saya jamin benda ini dapat memperpanjang umur seseorang hingga 3 tahun. Pada saat itu, hanya suara Ye Chen, dan suara napas semua orang yang terengah-engah yang tersisa di ruangan itu. Bab 115, Ciuman Pertama. Ruang pertemuan sepi. Setelah sekian lama, beberapa orang akhirnya bereaksi dan berkata, ini palsukan. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia? Saya lulus dari universitas ternama, namun saya belum pernah mendengar tentang obat yang dapat memperpanjang hidup. Jika benda ini benar-benar ada, maka perusahaan farmasi internasional terkemuka itu pasti sudah mengembangkannya sejak lama. Keraguan dan gumaman terdengar dari kerumunan. Pada saat ini, sebuah suara berbicara dengan suara yang jelas. Itu nyata. Saya bisa menjaminnya dengan hidup saya. Itu adalah Shen Haihua. Pada saat ini, mata Shen Haihua tertuju pada dokumen pil panjang umur pembekuan darah dan losion muda menengah. Tidak mungkin ini palsu. Ye Chen telah menyelamatkannya dari ambang kematian, menyembuhkan kankernya, dan bahkan memberinya pil untuk memperpanjang umurnya. Sebagai perbandingan, kedua produk ini seperti obat bebas pada umumnya. Mendengar jaminan Shen Haihua, semua orang tercengang. Mereka tidak mengenal Ye Chen, tapi mereka mengenal Shen Haihua. Shen Haihua tidak akan pernah bercanda tentang hal sepenting itu, apalagi menjamin keasliannya dengan nyawanya. Hampir seketika, tatapan mereka berubah menjadi serius saat mereka melihat kedua dokumen itu dengan penuh semangat. Jika dokumen ini nyata, maka kelompok keadilan surgawi sedang berada di tambang emas. Xia Ruoxue dan Sun Yi tentu saja adalah orang-orang yang paling gelisah. Mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki resep ajaib, tetapi kecantikan dan umur adalah permainan bola yang sangat berbeda. Umur 3 tahun mungkin tidak terlalu berarti bagi anak muda seperti mereka, tetapi bagi orang kaya yang berada di ambang kematian, mereka akan membelinya meskipun harganya 1 miliar yuan. Semua orang di ruang pertemuan menahan napas. Dokumen-dokumen ini menjanjikan ketenaran dan kekayaan. Ye Chen melihat sekeliling mereka dan meletakkan tangannya di atas meja rapat. Dia melanjutkan, saya telah melakukan apa yang perlu saya lakukan, jadi saya serahkan sisanya kepada Anda. Saya hanya punya 2 permintaan. Pertama, produksi massal dengan cepat dan efisien. Kedua, rumusnya harus dirahasiakan. Jika ada yang berani membocorkan rahasia kita, saya jamin mereka tidak akan bisa meninggalkan River City hidup-hidup. Shen Haihua segera berdiri. Yakinlah. Beri aku waktu 1 bulan. Dengan produk ini, saya akan memastikan bahwa kelompok keadilan surgawi mengguncang seluruh provinsi Jiangnan. Baiklah. Ye Chen sangat puas dengan sikap Shen Haihua. Kemudian, dia melihat ke arah Sun Yi dan Xia Ruoxue dan bertanya, posisi apa yang ingin Anda ambil di kelompok keadilan surgawi? Yang baru, atau Anda ingin mengulangi posisi semula? Sun Yi berpikir sejenak dan berkata, saya bisa mengendalikan pasar. Ye Chen mengira Xia Ruoxue ingin terus menjadi CEO, tapi dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa tinggal di provinsi Jiangnan, jadi saya tidak menginginkan posisi apapun. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk kelompok keadilan surgawi selama periode waktu ini. Tentu saja, Anda harus membayar saya 10.000 yuan sehari. Ye Chen bisa merasakan ketidakberdayaan dalam kata-kata Xia Ruoxue. Kenapa gadis ini tiba-tiba menjadi pesimis? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan berkata langsung, baiklah kalau begitu. Mulai hari ini dan seterusnya, Sun Yi akan menjadi wakil presiden grup keadilan surgawi dan akan bertanggung jawab atas semua operasi pemasaran dan penjualannya. Shen Haihua akan menjadi CEO perusahaan. Adapun Xia Ruoxue, dia memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai perkembangan perusahaan dan hak untuk memveto keputusan tersebut juga. Jika tidak ada yang keberatan, rapat ditunda. 10 malam, di kompleks apartemen Grand City. Mereka bertiga sibuk sepanjang hari, jadi sesampainya di rumah, Sun Yi pergi mandi dulu. Di balkon ruang tamu, Xia Ruoxue dan Ye Chen berdiri di luar, menikmati angin sepoi-sepoi. Ye Chen berbalik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xia Ruoxue dari dekat. Dia sangat cantik. Namun, Ye Chen bisa merasakan emosi Xia Ruoxue sepertinya sedang kacau. Ye Chen, sebenarnya aku cukup penasaran denganmu. Xia Ruoxue bertanya, kemana saja kamu selama 5 tahun terakhir? Bagaimana kamu berubah begitu banyak? Menurut penyelidikan saya terhadap Anda dulunya bukan siapa-siapa, ya, setidaknya bukan orang penting. Ye Chen tidak mengatakan apapun.
Dia diam-diam menyalakan rokok dan mulai merokok. Pada saat ini, sebuah tangan yang cantik dan anggun mengulurkan tangan dan mengambil rokok Ye Chen. Dia berkata dengan lembut, "Jangan merokok ini. Itu tidak baik untuk tubuhmu." Ye Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebagai seorang kultivator, ia tidak mungkin terpengaruh oleh dampak buruk rokok. Itu hanya sebuah kebiasaan. Bagaimanapun, dia tidak kecanduan, jadi dia tidak mempermasalahkan tindakannya. Xia Ruoxue mengambil segelas anggur merah dan menyesapnya. Dia sedikit mabuk dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ye Chen, sebenarnya aku sangat menyukai tempat ini. Ini jauh lebih baik daripada lingkungan tempat saya tinggal, tetapi saya mungkin harus segera pergi. Tidak peduli seberapa banyak aku bersembunyi dari keluarga Xia, pada akhirnya aku tetap harus kembali. Mungkin sulit bagiku untuk pergi setelah aku kembali, tapi aku pasti akan mengingat momen ini bersamamu di balkon." "Kamu mabuk." Ye Chen tidak mengerti mengapa Xia Ruoxue begitu sedih. Dia hendak mengambil gelas anggur itu, tapi dia tidak menyangka Xia Ruoxue akan menghabiskan semuanya sekaligus dan bahkan menuang segelas lagi untuk dirinya sendiri. Ada air mata mengalir di sudut matanya. Anak-anak dari keluarga besar memang seperti ini. Orang luar iri pada kami, tapi kami iri pada orang biasa. Jika suatu hari nanti aku punya pilihan, aku ingin menjadi seperti Sun Yi, gumam Xia Ruoxue pada dirinya sendiri. "Kamu benar-benar mabuk. Berhenti minum," saran Ye Chen. Wajah Xia Ruoxue memerah. Beberapa saat kemudian, dia memeluk Ye Chen dan menciumnya sepenuhnya. Ye Chen benar-benar tidak siap. Apa yang sedang dilakukan CEO yang sedingin es ini? Apakah dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Matanya sedikit bingung. Dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Ini adalah ciuman pertamanya. Tanpa diduga, itu diberikan kepada Ye Chen. Dia menyentuh pipinya dan menyadari bahwa itu sangat panas. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berkata kepada Ye Chen, "Ciuman ini adalah kecelakaan. Lupakanlah, aku mungkin mabuk." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Saat pintu ditutup, tubuh gemetar Xia Ruoxue berjongkok dan membenamkan wajahnya di tangannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan teks yang dia terima dari ayahnya. Tanggal pernikahan telah ditentukan. 5 bulan lagi. Ruoxue, kamu tidak punya hak untuk menolak. Anda harus tahu konsekuensi menyinggung keluarga seni bela diri nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Kamu seharusnya senang karena orang yang akan kamu nikahi adalah seorang jenius seni bela diri dari keluarga Qin. Dia menghapus pesan itu dan menangis dalam diam. Bab 116, Wang Yuheng, Bagian 1. Ye Chen tidak menyadari apa yang terjadi pada Xia Ruoxue, dan sedang merokok lagi di balkon ketika dia mendengar Sun Yi memanggil mereka. "Saya selesai. Siapa yang akan mandi selanjutnya?" Sun Yi mengenakan piyama, dan rambutnya sedikit basah. Ketika dia berjalan ke kamarnya, dia menyadari bahwa Xia Ruoxue ada di dalam, dan bertanya apakah dia ingin mandi selanjutnya. Xia Ruoxue menjawab dengan suara serak bahwa dia sedang tidak enak badan dan akan mandi nanti, jadi Sun Yi melihat ke arah Ye Chen dan berkata, "Sepertinya kamu yang berikutnya. Ingatlah untuk meninggalkan air panas untuk digunakan oleh Ruoxue." Ye Chen mengangguk, lalu mengambil pakaian ganti dari kamarnya dan menuju ke kamar mandi. Saat itu, Sun Yi menerima telepon. Yang mengejutkannya, telepon itu dari Bibi Zhang. Terakhir kali dia pergi ke sana untuk makan bersama Ye Chen, dia meninggalkan nomor teleponnya kepada pasangan tua itu. Karena itu, mengapa Bibi Zhang meneleponnya? "Halo, Bibi Zhang." Semenit kemudian, bang, Ye Chen baru saja melepas bajunya di kamar mandi ketika dia menyadari bahwa pintu kamar mandi telah dibuka oleh Sun Yi. "Sun Yi, ini pelecehan ual," kata Ye Chen bercanda. "Ini bukan waktunya bercanda. Sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat pakai bajumu, kita harus pergi sekarang," kata Sun Yi cemas. Ye Chen memperhatikan bahwa Sun Yi telah mengganti pijamannya dan bersiap untuk pergi. "Apa yang salah? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Ye Chen bertanya sambil mengenakan pakaiannya. "Aku akan memberitahumu di dalam mobil." Tidak lama kemudian, Sun Yi memanggil taksi dan berkata kepada sopirnya, "Kita harus pergi ke Universitas Jiangbei. Semakin cepat semakin baik." "Baiklah." Pengemudi menginjak pedal gas dan mobil melaju. Ye Chen melirik Sun Yi dan mengerutkan kening. "Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi sekarang?" Ekspresi Sun Yi serius saat dia berkata dengan lembut, "Kamu masih ingat Wang Yuheng, kan?"
Tentu saja aku ingat. Bukankah dia anak Paman Wang dan Bibi Zhang? Saat itu, dia setahun lebih muda dari kami dan selalu memanggilku Kakak Chen. Saat itu, ketika aku diasingkan oleh semua orang, dialah satu-satunya yang tetap berhubungan denganku. Aku sudah berencana untuk mengunjunginya, tapi belum punya waktu. Dia masih belajar di universitas sekarang, kan? Ye Chen sebenarnya agak berterima kasih kepada Wang Yuheng. Saat itu, ketika dia disebut sampah oleh semua orang, Wang Yuheng masih berdiri di sisinya, dan sering dipukuli karena alasan ini. Orang ini bahkan takut dia akan mengambil tindakan terlalu keras, jadi dia akan menyeret Ye Chen ke kios orang tuanya setiap hari untuk makan dan minum. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Chen dekat dengan Bibi Zhang dan Paman Wang. Wang Yuheng adalah teman keduanya di River City setelah Sun Yi. Apa yang salah? Bukankah Wang Yuheng belajar di Universitas Jiangbei? Sun Yi mencengkeram ponselnya erat-erat dan berkata, Wang Yuheng dipukuli dan tangannya patah. Ye Chen tercengang saat mendengar ini. Kemarahan yang membara segera memenuhi hatinya. Wang Yuheng yang ia kenal adalah orang yang jujur, cerdas, dan penuh perhatian. Dengan kepribadian seperti itu, kecil kemungkinannya dia akan dipukuli, apalagi sampai tangannya patah. Siapa yang melakukannya? Sun Yi sudah menduga kemarahan Ye Chen dan dengan cepat berkata, kami belum tahu siapa atau mengapa. Jangan gegabah. Ye Chen menahan amarah di dalam hatinya, lalu berkata dengan tegas, bukankah seharusnya dia berada di rumah sakit? Mengapa kita pergi ke universitas? Sun Yi menekan udara dengan teleponnya. Inilah yang membuatnya paling marah. Saya mendengar dari Bibi Zhang bahwa Wang Yuheng ditahan di universitas oleh pihak lain. Tidak ada ambulans yang dipanggil, dan universitas juga dikunci. Tampaknya orang yang memukulinya memiliki pengaruh. Apa? Universitas Jiangbei. Sun Yi dan Ye Chen keluar dari mobil dan bergegas menuju pintu masuk universitas. Meski sudah malam, kampus masih terang benderang. Lebih penting lagi, teriakan terdengar dari dalam halaman kampus. Ada 6 atau 7 penjaga keamanan yang ditempatkan di pintu masuk untuk mencegah siapapun masuk. Ketika mereka melihat Ye Chen dan Sun Yi mendekat, mereka dengan cepat berkata, tunjukkan ide pelajarmu. Sun Yi tersenyum dan berkata kepada penjaga keamanan, Paman, kami tidak membawa kartu pelajar kami. Harap buat pengecualian. Asrama akan segera ditutup, dan pulsa kita akan dipotong. Lihat saja kami. Kami jelas-jelas pelajar. Jika terjadi di lain waktu, penjaga keamanan sekolah pasti akan membuat pengecualian. Namun, sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam saat ini, dan pihak administrasi sekolah telah memberi mereka perintah agar tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Oleh karena itu, mereka sangat ketat. Tidak, Anda tidak dapat masuk tanpa kartu pelajar. Hubungi konselor atau guru Anda untuk membuktikan identitas Anda. Sun Yi tidak bisa berkata-kata. Tampaknya pendekatan lunak tidak akan berhasil. Ayo pergi. Mengapa kamu malah membuang-buang waktu bersama mereka? Suara dingin Ye Chen terdengar. Lalu, dia langsung masuk. Berhenti. Beberapa penjaga keamanan hendak menghentikan Ye Chen ketika dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Gelombang udara tak terlihat langsung terbentuk, mendorong penjaga keamanan mundur beberapa langkah. Kamu bocah. Ketika penjaga keamanan sadar, mereka menarik tongkat di pinggang mereka dan hendak menyerang Ye Chen ketika mereka terhenti. Seolah-olah tubuh mereka membatu. Apa yang terjadi di sini? Ye Chen berjalan langsung ke gerbang pintu masuk dan meletakkan kedua tangannya di gerbang. Tubuhnya meledak dengan kekuatan saat dia membuka gerbang besi. Astaga, Ye Chen tidak berhenti di situ. Dia mengayunkan gerbang dengan keras dan menanamnya di tanah, menghalangi penjaga keamanan yang mendekat. Beberapa penjaga keamanan yang berada di dekatnya sangat ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Apakah dia masih manusia? Mata semua orang tertuju pada Ye Chen. Jika dia melakukan itu pada sepasang gerbang besi, apa yang akan terjadi jika dia menyerangnya? Apakah kamu masih akan menghalangi jalanku? Punggung Ye Chen menghadap mereka saat suara dinginnya terdengar. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ia berteriak, universitas adalah tempat pengajaran dan pendidikan, bukan tempat kekerasan dan kejahatan. Jika kamu masih ingin menghentikanku, aku tidak keberatan mematahkan tulangmu. Celepuk. Penjaga keamanan sangat ketakutan sehingga mereka berlutut. Apakah pria ini adalah reinkarnasi dari iblis neraka? Untuk sesaat, mereka bahkan merasa nyawa mereka dipertaruhkan. Ye Chen mendengus dan meraih tangan Sun Yi. Ayo masuk. Pikiran Sun Yi menjadi kosong.
Dia tahu bahwa Ye Chen adalah seorang seniman bela diri kuno dan sangat pandai bertarung, tapi ini terlalu menantang surga. Seberapa kuat dia menjadi? Bab 117, Wang Yuheng, Bagian 2. Universitas Jiangbei, Asrama Pria E2. Di sini, suasananya sangat berat. Ada kerumunan di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah pelajar yang tertarik dengan keributan tersebut. Di tengah kerumunan, Bibi Zhang sedang menggendong Wang Yuheng yang terluka saat dia duduk di tepi hamparan bunga, gemetar. Hatinya sakit. Wang Yuheng selalu menjadi kebanggaan dan kegembiraannya. Dia memiliki nilai bagus dan selalu bertanggung jawab serta bijaksana sejak dia masih muda. Tidak mudah baginya untuk masuk ke universitas terbaik di River City, tapi dia telah membuatnya bangga. Namun, tangannya kini dipatahkan oleh kelompok ini. Selain itu, orang-orang ini berkolusi dengan pengelola kampus, dan dia bahkan tidak bisa memanggil ambulans untuk datang. Mereka juga tidak diizinkan pergi. Paman Wang memegang tongkat di tangannya dan berdiri di depan Wang Yuheng dan istrinya, dengan keras kepala melindungi istri dan putranya. Ada beberapa orang berdiri di depannya. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan pakaian kasual bermerek. Tatapannya dipenuhi dengan arogansi, dan di pelukannya ada seorang wanita yang tampak cantik. Dari kelihatannya, mereka adalah pasangan. Dua pria berotot dan kekar berdiri di samping pemuda sombong itu. Selain itu, ada beberapa pria parubaya di belakang pemuda tersebut, yang sepertinya adalah pengurus kampus. Mereka membungkuk ketika berbicara dengan pemuda arogan itu dari waktu ke waktu, tersenyum penuh rasa terima kasih sepanjang waktu. Tatapan pemuda sombong itu tertuju pada Wang Yuheng dan mencibir. Wang Yuheng, kupikir kamu meminta bala bantuan, tapi sepertinya kamu malah menarik keduanya keluar dari rumah orang tua. Kemarahan Wang Yuheng berkobar saat dia mencoba berdiri. Namun, dia ditahan oleh Bibi Zhang. Yu Chengdong, jangan berani-beraninya memarahi orang tuaku. Jelas sekali, pemuda sombong ini bernama Yu Chengdong. Bagi Wang Yuheng, tidak ada yang bisa menghina orang tuanya. Jika bukan karena orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam untuk mendapatkan uang guna membayar biaya sekolah, dia tidak akan mampu membiayai kuliah. Meski ia tidak terlahir dari keluarga kaya, namun orang tuanya selalu melakukan yang terbaik untuknya. Itulah alasan dia belajar keras dan berhasil masuk Universitas Jiangbei. Namun, Universitas Jiangbei telah mengecewakannya hari ini. Administrator kampus yang bermartabat sebenarnya memakan uang dari tangan Yu Chengdong. Dunia macam apa ini? Yu Chengdong maju selangkah, dan Paman Wang dengan waspada melambaikan tongkat di tangannya dan berkata, "Jangan datang. Saya sudah menelepon polisi. Jika kamu menyentuh istri dan anakku, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku." Panggil polisi. Yu Chengdong tersenyum. Anak laki-lakimu yang menyentuh pacarku. Jika polisi datang, putramulah yang akan dikurung. Aku tidak melakukannya. Wang Yuheng hampir meraung. Pada malam hari, dia baru saja hendak kembali ke asramanya dari perpustakaan ketika dia ditangkap oleh beberapa orang dan dipukuli. Ketika semakin banyak orang berkumpul, wanita di sebelah Yu Chengdong kemudian menuduhnya memnya. Setelah itu, dia dipukuli dengan lebih kejam lagi. Hanya ketika dia melihat Yu Chengdong muncul barulah dia mengerti apa yang telah terjadi. 3 hari yang lalu, dia menyaksikan Yu Chengdong hampir seorang gadis di kampus. Saat itu, dia telah menamparkan Yu Chengdong dan mengusirnya. Ini jelas merupakan balas dendam Yu Chengdong. Ayah Yu Chengdong, Yu Xingbang, adalah CEO Xingbang Industries. Dia memegang kekuasaan baik di dunia bisnis maupun pasar bawah tanah di River City, dan sangat berpengaruh. Tidak mungkin siswa miskin seperti dia bisa melawan seseorang dengan latar belakang sekuat itu. Oleh karena itu, dia segera mencari bantuan dari universitas, namun mendapati bahwa wakil kepala sekolah dan direktur kantor urusan akademik memihak Yu Chengdong. Selain itu, mereka menuduhnya merusak reputasi Universitas Jiangbei. Yu Chengdong memandangi keluarga beranggotakan 3 orang di depannya. Orang tua bangka sepertimu berani mengancamku. Bisakah kamu menyinggung keluarga Yu? Dan kamu, Wang Yuheng, aku akan melumpuhkan tanganmu yang lain. Bangsat malang sepertimu berani ikut campur dalam urusan orang lain. Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Wang Yuheng tidak tahan lagi. Dia melepaskan diri dari genggaman Bibi Zhang dan mencoba menendang Yu Chengdong. Namun, Yu Chengdong tidak bergerak sama sekali. Salah satu pria kekar di sampingnya meraih kaki Wang Yuheng dan membantingnya ke tanah, hampir mematahkannya. Ah! Kemudian, Wang Yuheng diusir. Melihat putranya ditindas seperti ini,
Paman Wang mengeluarkan tongkatnya dan mengayunkannya ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu hanya mendengus dingin dan maju selangkah, membanting telapak tangannya ke dada Paman Wang, dan lelaki tua itu terjatuh ke tanah. Yu Chengdong memeluk wanita itu dan menginjak dada Wang Yuheng. Bukankah kamu sangat kuat? Coba sentuh aku sekarang. Jika Anda tidak berhenti ikut campur dalam bisnis saya tidak hanya akan memastikan Anda dikeluarkan dari Universitas Jiangbei, tetapi saya juga akan memastikan Anda dikeluarkan dari River City. Wajah Bibi Zhang pucat saat dia segera pergi untuk meminta bantuan kepada administrator sekolah. Wakil kepala sekolah, tolong bantu Yu Heng. Dia bahkan dianugerahi beasiswa kelas 1 tahun lalu. Tanpa diduga, wakil kepala sekolah mendorongnya hingga jatuh. Jalang, salahkan diri Anda sendiri atas kesulitan ini. Anakmu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan dan menyebabkan semua masalah ini. Setelah mengatakan itu, wakil kepala sekolah menghampiri Yu Chengdong dan dengan ramah berkata, "Tuan Muda Yu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah dia mengurung anak ini selama beberapa hari? Saya memiliki kerabat yang bekerja di kantor polisi kota River." Yu Chengdong mengabaikannya dan menatap Wang Yuheng. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Sepertinya aku teringat sesuatu. Kamu menyentuh pacarku dengan tangan kananmu, kan? Sepertinya aku salah melumpuhkan tangan kirimu. Mata Wang Yuheng dipenuhi amarah. Sebelum dia bisa bangun, kedua pria kekar itu menekannya. Yu Chengdong, karma akan menggigitmu suatu hari nanti. Tunggu saja. Yu Chengdong tertawa terbahak-bahak. Aku akan melumpuhkan tanganmu yang lain hari ini sehingga kamu tidak akan bisa memegang pena seumur hidupmu. Dengan itu, Yu Chengdong mengangkat kakinya untuk menginjak tangan kanan Wang Yuheng. Ekspresi Bibi Zhang berubah. Paman Wang ingin bangun, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan lagi. Dia dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan. Saat kaki Yu Chengdong hendak mendarat, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar dari kejauhan, "Coba sentuh dia." Beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang bertiup melewati semua orang, membuat mereka tersandung ke belakang. Yang mereka lihat hanyalah bayangan hitam yang melintas. Ketika Ye Chen melihat Yu Chengdong hendak menginjak tangan Wang Yuheng, dia memadatkan gelombang ki sejati di tangannya dan membantingnya ke Yu Chengdong. Yu Chengdong hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya terlempar. Bang! Dia jatuh dengan keras ke tanah. Bab 118, Penghancuran, Bagian 1. Ye Chen melirik ketiga orang di tanah dan dengan cepat membantu Paman Wang dan Bibi Zhang berdiri. Syukurlah, kedua tetua itu tidak terluka terlalu parah. Kemudian, dia membantu Wang Yung ke samping dan berkata dengan prihatin, "Yu Heng, bagaimana perasaanmu?" Wang Yuheng menatap Ye Chen beberapa saat sebelum tiba-tiba menyadari siapa dia. "Kamu adalah saudara Chen. Anda kembali." Ye Chen mengangguk. Namun, dia segera menyadari tangan Wang Yuheng lainnya patah dan memar di wajahnya, serta fakta bahwa tubuhnya berlumuran darah. Jika dia tidak terburu-buru tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika kedua tangan Wang Yuheng lumpuh, segala usahanya selama 10 tahun terakhir akan sia-sia. Dia pernah mengalami keputusasaan, jadi dia tahu lebih baik dari siapapun tentang rasa sakit yang dirasakan Wang Yuheng saat ini. Meski begitu, bagaimana pengelola kampus membiarkan hal-hal mencapai tahap ini? Apakah mereka masih bisa menyebut diri mereka pendidik? Sampah. Terlebih lagi, kerumunan ini tidak melakukan apapun untuk membantu sepanjang waktu. Apakah ini masa depan bangsa? Memalukan sekali. Saudara Chen, jangan terlibat dalam masalah ini. Saya bisa mengatasinya. Wang Yuheng berpura-pura tersenyum dan terlihat santai. Ye Chen memahami kepribadian Wang Yuheng. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, "Yuheng, kamu selalu membantuku saat itu. Hari ini, aku akan membalaskan dendammu." Ekspresi Wang Yuheng berubah drastis. Dia tahu kekuatan Ye Chen. 5 tahun lalu, Ye Chen diintimidasi setiap hari dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimanapun, Ye Chen tidak tahu cara bertarung. Selain itu, keluarga Yu memiliki pengaruh besar di River City. Tidak, Saudara Chen, jangan. Aku memohon Anda. Namun, Ye Chen sudah bangun dan berjalan menuju Yu Chengdong. Wang Yuheng hendak berdiri dan meraih Ye Chen ketika Sun Yi tiba-tiba menahannya. "Yuheng, kamu terluka. Biarkan aku memeriksa lukamu." Saat Wang Yuheng melihat Sun Yi, dia tercengang. Kamu, saudari Sun Yi, kenapa kamu ada di sini?" "Wow,
Aku hampir tidak mengenalimu. Tetapi ada begitu banyak orang di sisi lain dan kekuatan saudara Chen adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Sun Yi memotongnya. Jangan khawatir tentang dia. Tak seorang pun di River City yang berani menyentuhnya sekarang. Apa, saudari Sun Yi, kamu pasti bercanda. Saat ini, Yu Chengdong telah dibantu berdiri oleh wakil kepala sekolah dan dekan. Tuan Muda Yu, apakah kamu baik-baik saja? Yu Chengdong mendorong mereka berdua menjauh dan menatap tajam ke arah Ye Chen. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyentuhku. Mata Ye Chen dingin dan mematikan. Karena orang tuamu tidak memberimu pendidikan yang layak, aku akan mendisiplinmu atas nama mereka hari ini. Yu Chengdong merasa ada yang tidak beres dan segera berkata kepada dua pria di sampingnya, patah anggota tubuh anak ini. Ya, Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, kedua pria kekar itu menyerang Ye Chen dan mencoba menangkapnya. Melihat ini, Yu Chengdong menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman kemenangan. Dia tahu bahwa kedua pria kekar ini adalah seniman bela diri kuno. Mereka telah menjadi pengikutnya selama 2-3 tahun, dan hampir tidak pernah kalah. Segera, orang yang ikut campur ini akan memohon belas kasihan. Ye Chen mencibir saat melihat mereka berdua mendekat. Sampah sepertimu hanya cocok menjadi anjing. Enyah. Ye Chen dengan tenang mengulurkan kedua tangannya dan meraih pergelangan tangan mereka. Ekspresi kedua pria kekar itu berubah drastis karena merasa tubuh mereka seolah membeku kaku dan tidak bisa bergerak. Sial. Kemudian, Ye Chen mengepalkan tangannya, memasukkan jari-jarinya ke pergelangan tangan mereka. Seketika, darah muncrat. Kedua pria itu tersentak kesakitan. Namun, sebelum mereka sempat berteriak, Ye Chen memutar tangan mereka. Kaca, tulang terpenting di tangan mereka patah. Ketika rasa sakit yang menusuk akhirnya menimpa mereka, mereka menjerit tak terkendali. Namun, ini bukanlah akhir. Ye Chen mengumpulkan semburan ki sejati di tangannya dan tiba-tiba menyilangkan lengannya, menyebabkan kedua pria kekar itu bertabrakan. Dampak kuatnya menghancurkan wajah mereka, dan mereka memuntahkan seteguk darah. Seni bela diri kuno bukan untuk menindas orang biasa. Bang! Ye Chen melemparkan keduanya, dan mereka menabrak pohon pinus yang tinggi. Meskipun keduanya tidak akan mati, mereka akan menjadi lumpuh mulai sekarang dan tidak dapat lagi berlatih seni bela diri kuno. Dari saat Ye Chen bergerak hingga mereka menabrak pohon, hanya 5 detik berlalu. Terlebih lagi, hasilnya sangat brutal sehingga semua orang yang menyaksikannya terdiam. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Wang Yuheng tercengang, dan pikirannya menjadi kosong. Apakah ini masih sama dengan saudara Chen yang dia kenal? Yang disebut sampah oleh semua orang di sekolah. Dia tidak terkalahkan. Entah kenapa, nyala api berkobar di hatinya dan darahnya mendidih. Dia juga ingin menjadi lebih kuat. Tatapan dingin Ye Chen tertuju pada Yu Chengdong saat dia berjalan perlahan. Wajah Yu Chengdong menjadi pucat. Siapa pria ini dan mengapa dia begitu kuat? Pengawal yang dibawanya bahkan tidak bertahan 5 detik. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mendorong wanita itu dalam pelukannya ke arah Ye Chen. Ye Chen menatap wanita itu dengan dingin. Meskipun dia terlihat menarik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Sun Yi dalam hal penampilan. Enyah. Ye Chen menamparkan wanita itu dengan pukulan backhand, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kamu benar-benar memukul seorang wanita. Ye Chen mencibir, apakah kamu yakin aku juga berani membunuh seorang wanita? Mata wanita itu mengecil. Dia sangat takut. Izinkan aku menanyakan satu hal padamu. Apakah temanku memu atau tidak? Jika kamu berani berbohong, aku akan mematahkan lehermu sekarang juga. Ancaman yang terang-terangan. Wanita itu melirik Yu Chengdong dan menyadari bahwa Yu Chengdong sudah membuat jarak di antara mereka. Betapa tidak bisa diandalkan. Karena itu, dia segera berlutut dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak, Tuan Muda Yulah yang memintaku untuk memfitnah Wang Yuheng. Kebenaran terungkap. Pak, Ye Chen menamparnya lagi, dan dia memuntahkan darah. Seluruh dunianya berputar. Ye Chen biasanya tidak memukul wanita, tapi tindakan seperti ini adalah pengecualian. Bab 119, Penghancuran, Bagian 2. Lalu, Ye Chen terus berjalan menuju Yu Chengdong. Dari sudut pandang Yu Chengdong, Ye Chen tampak seperti malaikat maut. Yu Chengdong sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Namun, di saat yang sama, panggilan teleponnya yang panik akhirnya tersambung. Chengdong,
Kenapa kamu meneleponku larut malam begini? Suara bermartabat terdengar dari ujung telepon yang lain. Yu Chengdong segera mengambil sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Dia buru-buru meraung, "Ayah, seseorang ingin menyakitiku." Di ujung lain telepon, Yu Xingbang tercengang. Dia mengira putranya sedang bercanda, tetapi memperhatikan nada panik putranya. Apa yang telah terjadi? Siapa yang berani menyakitimu? Yu Chengdong dengan cepat beralih dari suara ke video dan berteriak, "Ayah, cepat kirim seseorang ke sana, atau kamu tidak akan dapat melihatku lagi." Yu Chengdong memperhatikan saat Ye Chen semakin dekat. Dia panik. Melalui panggilan video, Yu Xingbang melihat wajah pucat putranya dan menjadi sangat marah. Siapa yang berani menyakiti putranya? Chengdong, berikan dia teleponnya. Saya akan berbicara dengannya. Saya ingin melihat siapa yang berani menyakiti anak saya. Baiklah. Yu Chengdong dengan cepat mengangkat ponselnya dan memutar kamera menghadap Ye Chen. Jangan datang. Ayahku ingin berbicara denganmu. Ayah saya adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen menamparkan wajah Yu Chengdong. Tamparan ini tidak mengandung ki yang sebenarnya, tapi itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Yu Chengdong terlempar sejauh 2 meter, dan mulutnya sekarang berlumuran darah. Dia mengepalkan ponselnya erat-erat dan meraung, "Ayah, selamatkan aku. Kapan orang-orangmu datang?" Namun, ketika dia melirik ayahnya di ujung lain layar, dia menyadari bahwa ayahnya tidak bergerak sama sekali, tetapi gemetar saat dia bergumam, "Ye Chen." Yu Xingbang telah menyaksikan upacara pembukaan kelompok keadilan surgawi pagi ini, dan tidak akan pernah melupakan wajah Ye Chen. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Yu Chengdong berseru dengan panik. Detik berikutnya, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari telepon. "Yu Chengdong, apakah kamu sedang mencari kematian? Bagaimana Anda menyinggung orang dari kelompok keadilan surgawi itu? Aku tidak punya anak sepertimu." Segera, Yu Xingbang memperhatikan sosok Ye Chen di layar. Dia menahan emosinya dan berkata dengan penuh semangat, "Presiden Ye, saya dari Xingbang Industries." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menginjak telepon dan layarnya menjadi hitam. Satu-satunya harapan Yu Chengdong hancur begitu saja. Lebih penting lagi, dia baru menyadari bahwa ayahnya sebenarnya berusaha menjilat pria di depannya ini. Dia bahkan telah menyerah pada putranya yang berharga karena pria ini. Bagaimana ini mungkin? Sebelum dia sempat bereaksi, suara dingin Ye Chen terdengar. "Sepertinya kamu suka mematahkan anggota tubuh orang. Mungkin Anda harus mengalaminya sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menginjak lengan Yu Chengdong. Retakan. Yu Chengdong berteriak seperti orang gila. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Segera setelah itu, terdengar suara, retak. Lengannya yang lain juga patah. Ye Chen tidak suka menyiksa orang. Itu hanya membuang-buang waktunya saja. Namun, dia marah karena jika dia tidak datang, temannya akan lumpuh. Terlebih lagi, Wang Yuheng adalah satu-satunya harapan Bibi Zhang dan Paman Wang. Jika dia lumpuh, itu akan menimbulkan pukulan telak bagi seluruh keluarga. Para penonton juga melihat apa yang terjadi dengan perubahan sikap Yu Xingbang yang tiba-tiba, dan tahu bahwa pemuda di depan mereka jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Yu Chengdong sudah pingsan, jadi Ye Chen mengabaikannya. Dia menelepon Bai Libing dan menghampiri Wang Yuheng yang masih tertegun. "Saudara Chen, kamu." Ye Chen tersenyum dan mengangkat tangan Wang Yuheng yang terluka. "Ini akan sedikit menyakitkan. Bersabarlah." Kemudian, dia membalikkan pergelangan tangannya sedikit dan mengoreksi tulang yang terkilir. Pada saat yang sama, aliran ki sejati mengalir ke tangan Wang Yuheng. Energi hangat membungkus luka itu, dan membantu mengurangi rasa sakit. Wang Yuheng bahkan menyadari bahwa dia bahkan bisa menggerakkan tangannya sedikit sekarang. "Saya akan meresepkan obat untuk Anda. Ambillah selama beberapa hari dan Anda akan baik-baik saja. Jika Anda khawatir, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk dironsen." 5 tahun lalu, Wang Yuheng melindunginya dengan baik. 5 tahun kemudian, Ye Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk membalasnya. Ketika luka Wang Yuheng pulih, Ye Chen juga akan memberinya beberapa teknik kultivasi mental dan teknik seni bela diri untuk dikembangkan jika dia memiliki niat untuk memulai jalur kultivasi. Tentu saja, semua ini bergantung pada pilihan Wang Yuheng sendiri. Babak 120, Plot Pembunuhan. Villa keluarga Chen di River City tetap terang benderang di malam hari.
Chen Baoguo melihat semua informasi yang diberikan padanya tentang Ye Chen dan mengerutkan kening. Anak ini sebenarnya adalah putra Ye Tianzeng. Bagaimana mungkin ada orang seperti ini di keluarga Ye? Penatua Ming juga angkat bicara, Guru, satu-satunya masalah saat ini adalah kelompok keadilan surgawi, karena orang-orang tertentu telah dengan jelas menyatakan pendirian mereka dan akan bergerak untuk melindunginya. Jika kita membunuh anak ini, pasti akan ada masalah. Mata Chen Baoguo menjadi dingin. Jadi bagaimana jika dia mendapat dukungan dari keluarga Zhou? Anak ini peduli dengan dua wanita di sampingnya, bukan? Aku sendiri yang akan menculik mereka dan membunuh mereka di depannya. Aku akan membiarkan dia mengalami keputusasaan yang sesungguhnya. Penatua Ming melihat bahwa lelaki tua itu telah dibutakan oleh amarah. Dengan cepat memikirkan sesuatu, dia berkata, Guru, saya punya ide. Kita tidak hanya dapat membunuh anak ini di depan semua orang dan membangun kejayaan keluarga Chen kita, tetapi kita juga dapat mencegah orang-orang itu membalas. Berbicara, karena anak itu adalah seniman bela diri kuno, kenapa kamu tidak menggunakan tantangan duel hidup dan mati untuk memaksanya melawanmu? Jika kamu membunuhnya dalam duel, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Dengan kekuatan guru, kamu akan dapat membunuhnya dengan mudah. Mata Chen Baoguo berbinar, tapi dia memikirkan sesuatu dan berkata, aku memang bisa menghancurkan anak ini, tapi dia juga mengetahui hal ini. Jika dia memiliki satu sel otak yang berfungsi, dia tidak akan menerima tantangan itu. Penatua Ming tersenyum sinis. Bukan dia yang memutuskan. Jika kita mengancamnya dengan wanita di sisinya, dia akan terpaksa menerima tantangan itu. Chen Baoguo menyipitkan matanya. Meski ini tercela, balas dendam lebih penting. Pada saat ini, sebuah suara yang bermartabat tiba-tiba terdengar, bagaimana kalau Anda memasukkan saya ke dalam rencana untuk berurusan dengan Ye Chen? Ekspresi Chen Baoguo berubah ketika dia mendengar suara itu. Dia adalah seorang Grandmaster, tapi belum merasakan kehadiran orang ini sampai sekarang. Bagaimana ini mungkin? Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Seorang pria parubaya berjubah panjang muncul di depan Chen Baoguo dan Penatua Ming. Ketika mereka melihat pria ini, pupil mata mereka mengerut. Jiang Yuanli. Lebih penting lagi, mengapa Jiang Yuanli datang ke sini tanpa diundang? Chen Baoguo tidak marah sama sekali. Dari segi kekuatan, Jiang Yuanli belum tentu lebih lemah darinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Grandmaster Jiang, apa yang membawamu ke sini? Jiang Yuanli berjalan langsung ke sofa dan duduk di hadapan Chen Baoguo. Matanya menyapu foto Ye Chen di atas meja. Kemudian, dia menekankan jarinya pada foto itu. Kekuatan di balik jarinya benar-benar menembus foto dan membuat lubang pada meja marmer di bawahnya. Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini untuk anak ini. Jiang Yuanli telah menggunakan hampir seluruh pengaruh dan koneksinya selama beberapa hari terakhir. Meskipun semua rekaman kamera pengintai telah dihapus, dia masih mengetahui bahwa pelaku di balik kematian Jiang Wenlin adalah Ye Chen. Tidak hanya itu, ketika dia sedang menyelidiki, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa kekuatan lain juga sedang menyelidiki kecil ini, yang ternyata adalah Grandmaster yang baru saja kembali, Chen Baoguo. Setelah beberapa penelitian, dia menyadari bahwa Chen Baoguo juga membalas dendam pada Ye Chen. Oleh karena itu, dia hadir untuk menjalin kemitraan. Chen Baoguo melihat tanda di meja marmer dan matanya berbinar. Dia bertanya, apakah Grandmaster Jiang memiliki dendam terhadap anak ini? Jiang Yuanli mendengus dingin. Mendengar ini, Chen Baoguo tercengang. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja dan berkata, bagus. Karena itu masalahnya, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Chen dan keluarga Jiang adalah sekutu. Jiang Yuanli mengangguk. Inilah hasil yang dia inginkan. Oh benar, aku baru saja mendengar bahwa kamu akan memberikan tantangan untuk berduel dengan anak ini. Itu benar. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk menghadapinya secara terbuka, kata Chen Baoguo muram. Mata Jiang Yuanli bersinar dengan niat membunuh saat dia menambahkan, saya punya rencana yang lebih baik. Saya mengetahui bahwa pria ini saat ini tinggal di kompleks apartemen Grand City. Ada dua gadis yang tinggal bersamanya, yang mungkin adalah kekasihnya. Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk menculik salah satu dari mereka? Itu akan memaksa dia untuk pergi dan menyelamatkannya secara pribadi. Pertama, kita bisa memahami betapa kuatnya dia. Kedua, saya ingin anak ini disiksa. Membunuhnya dalam duel adalah kematian yang terlalu mudah baginya. Dia harus mati dengan kematian yang kejam.
Keluarga Jiang saya bersedia mengirimkan 3 ahli untuk melakukan ini. Chen Baoguo merenungkan masalah ini selama beberapa detik, lalu memandang murid-murid di belakangnya. Dia mengambil keputusan dan berkata, bagus. Saya bersedia mengirimkan 4 murid terkuat saya. Saya ingin melihat bagaimana anak ini melakukan perlawanan. Saat itu sudah tengah malam ketika Ye Chen dan Sun Yi meninggalkan Universitas Jiangbei. Meskipun Ye Chen telah merawat tangan Wang Yung yang patah, Bibi Zhang masih sedikit khawatir. Dia dan Paman Wang membawa Wang Yung ke rumah sakit ortopedi River City untuk berkonsultasi. Ye Chen bisa memahami kekhawatiran pasangan itu. Lagi pula, biasanya diperlukan waktu 100 hari untuk pulih dari cedera serius. Tidak mungkin mereka percaya bahwa tindakan singkat Ye Chen telah memperlakukan Wang Yung sepenuhnya. Bagaimanapun, kehilangan satu tangan bukanlah masalah kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, mungkin akan merusak masa depan Wang Yung. Karena Universitas Jiangbei terletak di daerah terpencil, Sun Yi telah lama mencoba memesan taksi secara online, tetapi tidak ada yang menerima permintaannya. Dia sedikit menyesalinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan mengendarai mobilnya sendiri ke sini. Lupakan saja, ayo jalan sebentar. Mungkin akan ada taksi di depan, kata Ye Chen. Baiklah, Sun Yi mengangguk. Angin agak kencang pada dini hari, jadi Ye Chen melepas mantelnya dan mengenakannya pada Sun Yi. Tubuh Sun Yi gemetar. Dia melirik Ye Chen, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba berkata, Ye Chen, sudah 5 tahun. Mengapa sekarang kamu merasa seperti orang asing? Sepertinya Anda telah menjadi orang lain. Sama seperti bagaimana kamu mendobrak pintu besi tadi. Itu terlalu sulit dipercaya. Ye Chen meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata dengan tenang, setelah bertahun-tahun, saya memahami satu hal. Hanya ada 2 cara untuk hidup. Seseorang harus hidup sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh orang lain, atau menjadi eksistensi yang dapat mengubah aturan tersebut. Saya ingin menjadi yang terakhir. Sun Yi menggumamkan sesuatu dengan lembut. Saat dia hendak menanyakan hal lain, sebuah taksi tiba. Di sini, berhenti. Sun Yi melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan mereka.